Shalom semua teman-teman pembelajar Alkitab bersama-sama saya. Saya masih terus belajar, saya masih terus mendengarkan banyak kesaksian dan duduk di kelas-kelas masterclass dari Peter Scott Zero. Belum selesai, karena praktek membuat hidup kita baru permanen. Jadi Anda tidak bisa melihat perubahan terjadi yang nyata dalam hidup Anda unless Anda practice training every day. Okay, so don't quit. Jangan nyerah dengan semua yang diajarkan di Bible tadi. Keep on continuing. Alright, kita mau memberikan salam kepada teman-teman yang sudah ikut menanti sebelum acara ini mulai. Saya mau ucapkan terima kasih sudah bergabung dari NTT, dari Soe, dari Bali, dari Depok, dari Tangerang. So thank you so much sudah bergabung. So saya mau sambut ibu kita ini dari NTT, dari Soe, Kristiana. Terima kasih, dan juga Ibu Irene, apa kabar dari Phoenix, Arizona. Terima kasih sudah giat juga untuk hadir. Deichi Faith, thank you so much. Sudah bergabung. Shirley Futa, terima kasih Ibu Shirley Futa bisa beri kesaksian apa yang Anda praktekin, yang Anda alami melalui pembelajaran yang dibagikan selama ini. Okay, and thank you untuk Carlina Randa. Boleh saya kenalan Carlina Randa, bisa kasih tahu dari kota mana atau dari pulau mana. Noel Sihombing, thank you so much sudah bergabung. Oh, dari teman kita dari Taiwan, thank you so much sudah bergabung. Juga Shirley Biring, Shirley Suawah, and Bapak Teriksen Tegatorop, thank you sudah bergabung. Niken Susanti, thank you so much. Jeremy Catherine, tolong bantuin bagaimana prakteknya. Oh ya, yeah. Anda bisa lihat semua dari 2020 Maret. Ada khotbah yang pendek-pendek, ada yang khotbah yang pengajaran 1 jam. Anda bisa koneksi lagi ke link-link yang dulu, dan Anda akan lihat praktek-praktek even sepanjang pelajaran ini. Thank you Idiana Watimena sudah di Jogja. Thank you Lilis Wijaya and Ibu Maya, thank you sudah kembali dari Bali. Dari Manado Ibu Lani Uwi, dan kemudian dari Manado juga Dina Katarina. Terus saya lihat dari Bapak Rudi Hadi Setiawan Tanaji, selamat malam juga. And apa kabar Ivon? Terus ya, mendekat pada Tuhan melalui puji-pujian, melalui penyembahan. Ibu Puji Astuti, thank you for studying. Jayadi dari Medan, Horas, selamat belajar. Shirley Halem juga, saya senang sekali yang setia belajar, mendengarkan pelajaran ini. Saya sungguh penting untuk praktek, supaya kita bisa mendapat kesaksian betapa baiknya, betapa besarnya Tuhan itu merubah dalamnya kita. Ibu Ratna juga sudah siap bersaksi ya. And Josephine Gaspers, shalom, salam kenal. Dan terima kasih sudah bergabung di Bible Study. Boleh kasih tahu dari kota mana? Sugiono Sugi dari Sorong. Shalom Sugiono Sugi dari Sorong. Oma Hedi Waburuntu, thank you sudah bergabung. Ratna Patmajaya, thank you sudah bergabung. Nuvita Marpaung, thank you juga sudah bergabung di Bible Study ini. Shalom Pak Waluyo, sudah siap ya untuk belajar juga hari ini. Dan kita ada Ibu Feni, sudah kembali dari Lombok ya Bu Feni ya. Thank you untuk Ingawati juga, Joli yang sudah melayani teman-teman kita. And Ana Wonosobo, terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Pak Yobel Tambunan, boleh kenalan Pak Yobel dari kota mana? Terima kasih juga untuk teman-teman yang sedang bergabung saat ini. Ibu Joan Karel Tangku dari Jayapura. Thank you. Ibu Titi Yohanes dari Tangerang. Gandhi Palar masih ada di Tasikmalaya. Terima kasih untuk Marini Pangeyang dari Manado. Terima kasih untuk Ruth dari Bekasi. Terima kasih. Oh, Josephine Gaspers dari Makassar. And Merce di Pudus dari Manado.
Ibu Sylvie, apa kabar dari Sydney? Terima kasih semuanya. Kita berdoa ya, kita akan mulai pelajaran ini yang exciting. Ibu Francisca Silvana dari Bali. By the way, tanggal 30 Juli jam 1:30 sampai jam 4 saya akan lakukan live Bible study on site di Bali. Di daerah Sanur, di Hotel Art Hotel. So, saya rindu sekali untuk bisa bertemu muka dengan Anda semua yang ada di sekitar, of course di sekitar seluruh Kepulauan Bali, Lombok, Kupang, Labuan Bajo, teman-teman kita di NTT, NTB bisa turut bergabung dari Surabaya, Banyuwangi juga. Mari bergabung, kita berjumpa. Dan juga di Sabtu pagi itu, tanggal 30 Juli itu hari Sabtu ya, saya di Balinya. Live Bible study dari Bali, oke? So saya undang semuanya, melihat saya duduk mungkin di belakangnya pantai atau di lobi hotel. Saya berdoa di tempat yang tenang, di tempat yang teduh, kita akan belajar Bible study, bagaimana menikmati dan mengalami real transformasi dari dalam keluar oleh Tuhan di dalam kita, dan transformasi itu akan keluar melalui kita menjamah orang lain sehingga hidup kita bisa menjadi hadiah. Alright, saya sambut semua teman-teman datang ke Bali ya, Art Hotel, ya, hotelnya namanya Art Hotel, penuh artistik desain seperti kayak art gallery gitu loh ya. Dan kita ketemu di sana dari jam 1:30 sampai jam 4 dan kita fellowship. Sampai jumpa di Bali. Oke, kita berdoa untuk memulai pelajaran ini lebih dalam, bersekutu intim dengan Tuhan. Bapa kami yang terkasih, Bapa kami yang ada di surga, Kau sungguh Bapa yang baik, Kau yang telah mengangkat kami semua menjadi anak angkat. Kami telah diadopsi resmi melalui Yesus dan di dalam Kristus. Kami memiliki keintiman, kedekatan, langsung bersama Bapa kami yang di surga. Kami bisa akrab, kami bisa menikmati Tuhan kami. So, malam hari ini kami berterima kasih karena Kau hadir baik di Bali, Banyuwangi, Jayapura, Manado, Taiwan. Kau hadir di Jakarta, di Tangerang, di Bekasi, Depok, di seluruh daerah di Indonesia. Kau turut hadir bahkan di Amerika Serikat, di Phoenix, Arizona, di Sydney, Australia. Saya berterima kasih, Kau Allah yang maha hadir. Dan yang lebih hebat lagi, Kau mau hadir untuk bersama kami. Oleh sebab itu kami menyediakan diri kami, mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, ibadah yang sejati. Hanya untuk berada bersama Engkau, sehingga kita berdua Bapa kami di surga, kita bisa menikmati satu sama lain dan membangun, merajut hubungan intim dan mengalami transformasi supaya kami dari dalam keluar menjadi serupa gambar rupamu. Thank you untuk sudah setia senantiasa menemani kami sepanjang pandemi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Alright. Lebih dalam bersama Tuhan saya bagikan ini karena kita jujur adalah orang yang sukanya tergesa-gesa, tidak membuat waktu intensional dengan sengaja untuk berada bersama Tuhan. Dan saya mau kasih tahu pada Anda semuanya bahwa Tuhan Yesus itu kepingin dekat sama kita. Makanya Alkitab itu isinya undangan-undangan. Kalau Anda perhatikan di Matius 11 ayat 28 itu ayat jangkar kita ya, yang menjadi sauh buat kita, bagi jiwa kita untuk selalu setia mendekat pada Tuhan. Dikatakan, marilah kepadaku. Nah, stop di situ aja dulu. Ini undangan Bapak Ibu sekalian. Ini bukan keharusan. Saya harus solitude silence. Saya harus berdiam diri. Nggak perlu. Anda terima aja undangannya untuk berdiam bersama Dia. So ini bukan me time, ini adalah we time. Ini adalah waktu bersama Allah. Waktunya kita berdua sama Allah. Nanti Allah juga ngomong, waktunya aku berdua sama Indri. Waktunya aku berdua sama Ibu Irene. Waktunya berdua dengan Ibu Sylvie Karyawan. Ini waktu berdua dengan Ibu Jane Carol. So ini waktu kita bersama Allah. Oke, kalau me time itu beda. So jangan kita mengkorbankan our time with God
untuk satu hal yang mundane ya, yang nggak terlalu berfungsi untuk menghasilkan suatu goal, suatu pengalaman yang real dengan Tuhan, pengalaman ketemu Tuhan pribadi yang tidak usah sensasional, tidak usah harus seperti kayak Musa turun dari gunung bawa 2 blok batu, lihat Allah dalam kilat, dalam api, gempa bumi, nggak perlu. Spending time dengan Allah itu waktu yang sangat menyegarkan, menenangkan, tidak panik, tapi tenang sekali. So, kalau kita tidak pernah sengaja mau menerima undangan ini, mari datang padaku, maka kita akan ikut budaya yang bertolak belakang dengan kerajaan Allah. Kita akan ikut budaya duniawi, di mana kita akan mengejar kesuksesan, makanya sibuk menjadi identitas kita. Berapa dari Anda tahu bahwa kesibukan itu akan mengorbankan waktu Anda untuk diam tenang bersama Allah dan mendapat petunjuk-petunjuk dari Allah, apa yang mesti kita lakukan, tahapan apa yang kita mesti lakukan. So di Matthew 11 ayat 28 sampai 30 saya suka sekali dari The Message Version, di mana langsung Eugene Peterson menerjemahkan bagi jemaatnya yang Kristen duniawi, kayaknya banyak yang belum lahir baru tapi ke gereja. Dan ditanya langsung, are you tired, worn out, burn out on religion? Jadi upacara agama itu rutinitas, itu melelahkan. Okay? So, come to me. Saya pakai di slide-nya huruf gede semua nih. Come to me. Get away with me. Yuk, kita pergi. Saya mau tambahin lagi Markus 6 ya. Ini undangan full di Markus 6 ayat 31. Setelah murid-murid Yesus kembali dari pekerjaan misi mereka, terus mereka datang kepada Yesus, wah excited, setan pada keluar, orang sakit sembuh, orang yang buta melihat. Nah, di tengah-tengah mereka lagi penuh adrenalin, excitement, Yesus berkata seperti ini kepada mereka, ayat 31 Markus 6. Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat. Dan beristirahatlah seketika. Jadi dia ngundang. Jadi kalau Anda berdoa itu, Anda jangan berpikir Anda yang udah berkorban untuk berdoa, untuk mendapat apa yang Tuhan janjikan. Enggak. Kalau sampai kepingin berdoa itu karena inisiatif surga. Inisiatif Roh Kudus yang di dalam kita. Dengan berkata, yuk mari yuk ke tempat yang sunyi. Mari ke tempat yang sunyi. Dan kita sendirian dulu yuk. Dan beristirahatlah seketika. Nah, lihat di ayat 32-nya. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. So Tuhan Yesus tuh suka tempat yang sunyi. Ini namanya intentional prayer. Karena dia bilang untuk istirahat seketika. Berarti benar dong Matius 11 ayat 28-30 di mana Eugene Peterson berkata, I'll show you how to take a real rest. Saya mau nunjukin bagaimana memiliki istirahat yang benar tuh kayak apa sih di dalam Kristus. So dikatakan, saya senang sekali sini, mari ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian. Butuh total rest itu sendirian. Dan beristirahatlah seketika. Ya, karena mereka makan aja gak sempet. Ayat 32, maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu. Harus ngasingkan diri. Itu berarti intensional. Serius mau istirahat, berdua sama Tuhan. Mereka mengalami we time sama Yesus. Yuk kita sama Yesus yuk. Yesus berkata, yuk aku mau sama kamu yuk, kita istirahat dulu. Mereka pergi dengan perahu ke tempat yang sunyi, sepi. Untuk beristirahat. Jadi kalau beristirahat tempat ramai bukan istirahat. Oke, nyari kesibukan yang lain supaya nggak bosan. So, di sini dikatakan di slide berikutnya, saya sambil ini ya, review ya, preview. I'll show you real rest. Saya tunjukkan real rest. Tapi dunia orang sukses berkata apa? Orang dunia, mana produktivitas? Jadi kalau di dunia itu produktivitas itu standar daripada kehidupan normalnya orang dunia. Untuk membuat impresi kepada teman-teman di dunia. Aku ini sukses loh. Kenapa sih kok produktivitas begitu appealing? Sebab orang akan mencari orang yang sukses. Jadi produktivitas dan sukses itu sama di dunia.
Tetapi orang-orang seperti ini dan Kristen, dan saya kan dulu kayak gitu, saya pribadi. Kayak berapa jiwa yang dimenangkan, berapa jiwa dibaptis, berapa kursi penuh hari itu ibadahnya, berapa yang follow Instagram kita, social media kita. Nah, akibatnya kita korbankan waktu khusus kita dengan Tuhan setiap hari. Karena kita mencari perhatian dan bikin perhatian. Dan orang tuh nggak pernah puas loh. Sekalipun kita kasih perhatian nggak pernah puas, nggak pernah cukup baik, nggak pernah cukup untuk kamu beri perhatian. Makanya saya katakan the altar of productivity is full of offering. Ada mesbah produktivitas penuh dengan banyak pengorbanan. Korban doa malam, doa pagi, belajar Alkitab, pendalaman Alkitab, ke seminar, ke acara doa malam, ke ibadah gereja, ikut latihan tamborin, ikut menjadi tim praise and worship, tim media. Dan kalau sudah kelar semuanya, duduk istirahat, nggak tahu juga sih mau ngapain. Jadi kemudian membuat kalibrasi sendiri, dan langsung tanpa mikir langsung ke Instagram, ke sosial media ini. Coba Anda suka scrolling gitu kan? Itu seperti yang namanya pool of infinity, kolam tak terbatas. Mana ada Instagram kalau di scrolling berhenti. Kan terus keluar. Mau segala macam yang Anda nggak cari pun keluar, dari resep makanan, dari pesan makanan di restoran-restoran tertentu yang menawarkan tertentu, obat-obatan, serangan jantung, segala macam ilmu kesehatan, ketenangan, hipnotis, segala macam aliran keluar. Itu namanya pool of infinity. Dan Anda beristirahat karena aku suruh diem ini, suruh ngapain ya? Selalu mikirnya suruh ngapain. Gak heran kalau kita burn out ya, karena kita digitally distracted, right? Sehingga untuk jadi tenang, sabar itu kayaknya nggak mungkin deh. Jiwa gundah gulana, resah, inner chaos, tanpa berhenti terus, jalan terus, kayaknya tuh udah normalnya di dunia. Bahkan sudah jadi pengikut Kristus juga kayak gitu. Padahal kalau kita ngikutin Pengkhotbah 5 ayat 1 dan 2, aduh dengan jelas loh Allah berkata, jangan terburu-buru dengan mulutmu. Jangan hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Doa aja nggak boleh cepet-cepet. Kan di hadapan Allah, berarti lagi doa dong. Karena Allah ada di sorga, engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, jadi belum tentu mimpi itu 100% dari Tuhan loh. Tapi juga karena banyak percakapan bodoh. Disebabkan oleh perkataan itu banyak mimpi. Jadi jelas kan di Pengkhotbah 5 ayat 1, jangan terburu-buru. Tuhan nggak mau kan lah kalian cepet-cepet kalau doa ngomongnya. Persis Matius 6. Bagaimana berdoa Yesus ajarkan. Betul kan? Bagaimana berpuasa, bagaimana berdoa. Jangan kayak orang munafik. Kelihatan beratnya, stresnya karena kelaparan, belum makan. Nih Matius 6 ayat 5. Ayat yang ke-5 sampai 15. Gini loh kalau berdoa. Apabila kamu berdoa, jangan berdoa seperti orang munafik. Supaya dilihat orang. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Anda ingat ya, Lukas 18 ayat 13-14. Orang Farisi yang kepalanya nggak pernah turun ke bawah, naik ke atas terus. Dan orang pemungut cukai yang ngelihat angkat kepala aja nggak berani. Pukul-pukul dada dan minta belas kasihan. Dari situ kita belajar breath prayer, right? Jangan suka berdoa kayak orang munafik di rumah ibadat biar dilihat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Dikata dilihat orangnya dilingkari itu. Kayak ini yang bagian yang Tuhan mau kita fokus. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata sesungguhnya kepadamu. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya mereka udah mendapat upahnya. Well, dengan kita melakukan dari motivasi yang nggak benar, cari perhatian, biar beken, itu bukti bahwa kita udah nggak peduli Tuhan. Apa hubungan sama Tuhan? Orang tujuannya supaya dilihat orang. Kayak gitu udah dapat upahnya loh. Kayak udah dapat ganjaran maksudnya. Ayat 6, tapi jika engkau berdoa, kalau kamu mau berdoa caraku kata Tuhan. Mau Anda berdoa cara Tuhan apa mau caramu sendiri, apa cara orang fasik atau orang munafik. Ngomong satu hal tapi kehidupannya lain. Itu loh munafik artinya. Tapi jika engkau berdoa, masuk yuk ke dalam kamarmu.
tempat yang sunyi. Kayak tadi naik perahu ke tempat yang sunyi. Untuk betul-betul beristirahat. Bukan cari kesibukan lain yang gak ada urusan dengan pelayanan. Bukan cari kesibukan lain yang gak ada urusan sama urusan kerjaan di kantor. Oke, bertutup pintu, berdoalah kepada Bapakmu yang ada di surga dan di tempat tersembunyi juga. Maka Bapakmu yang melihat kamu di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kita akan diberkati Tuhan. Jadi ada sesuatu yang diberikan Tuhan kepada kita waktu kita berdoa kan. Dengan masuk ke kamar, tutup pintu, berdoa kepada Bapakmu di surga di tempat tersembunyi. Jadi jangan sensasional, orang bisa tahu kamu lagi ngapain. Maka Bapakmu yang juga di tempat tersembunyi akan membalas kepadamu. Jadi tidak ada motivasi terpendam. Memang mau we time, mau bersama Allah. Oke. Lagi pula, lanjut ayat 7. Kalau di dalam doamu, menjawab Pengkhotbah 5 ayat 1 dan 2 ya. Janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan. Ini habit loh. Habit ini ada di kita juga. Oke, karena kalau guru kita dulu juga habitnya banyak ngomong, so kita akan niru apa yang pendetanya lakukan. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Jadi orang yang banyak ngomong di hadapan Allah sebetulnya nggak kenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi jangan kamu seperti mereka. Ayat 8. Karena Bapakmu mengetahui kok apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Kan dia tinggal di hati kita. Jadi kita nggak usah bikin karangan di kepala untuk bicara kepada pribadi nyawa rohnya Allah sendiri, napas Allah yang ada di batin kita, yang ada di hati nurani kita, yang ada dari perut kita. Hati kita tuh di perut kita, di mana Allah hidup. Jadi kalau doa kayak gini, ngomong datang ke Bapa di surga, berarti kita anak dong. Anda mesti resmi dilahirkan kembali dulu loh, baru bisa panggil Bapa. Anda agungkan, maka Anda berdiam di hadapan Dia, Anda mengagumi, menghormati Dia. Karena Anda berhadapan dengan Dia, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, alias datanglah dirimu. Karena rajanya sama kerajaannya sama. Jadilah kehendakmu di bumi, dalam hidupku, seperti yang di sorga. Nah ini cara berdoa tuh, Matius 6 ayat 9 sampai 15 sampai 13 ya. Kalau doanya Yesus itu Yohanes 17. Itu doanya Yesus sebelum dia mati, pergi ke kayu salib. So di sini kita belajar bahwa orang yang terburu-buru dengan mulutnya dan hatinya lekas-lekas mengeluarkan perkataan, kayaknya emosinya nggak sehat dari orang. Lihat aja tadi, doa aja untuk dilihat orang, berarti kan emosinya nggak sehat, kayaknya insecure dengan orang ini. Cari perhatian orang, performance oriented, pasti orang tertolak ini. Cari hormat dari manusia, nggak cari hormat dari Allah. Ini orang yang mentalnya sakit. Jadi kalau Anda korbankan waktu intensionalmu atas undangan Tuhan, berbasiskan undangan Tuhan, Tuhan mengundang kita untuk memperlambat langkah hidup kita. Langkah mikir. Jangan mikir, gue mesti lari, tenang. Oke, perlahan-lahan, jangan lekas-lekas, kurangi kecepatan. Supaya Anda bisa mengalami dan menyambut kehidupan baru bersama Tuhan. Oke, kalau tidak, cepat-cepat, lekas-lekas, buru-buru. Si Dallas Willard ngajarin, kalau mau menjadi gembala di gereja yang berhasil, eliminasi dengan keji, terburu-buru, tergesa-gesa. Kalau di Pengkhotbah 5 ayat 1-2, lekas-lekas di hati, terburu-buru ngomongnya. Itu emosinya udah gak tenang itu. Ngapain kita korbankan semua jiwa kita dengan kesibukan yang kiri kanan luar biasa, kayak Markus 8 ayat 36 ya. Buat apa kamu melakukan dan memiliki semua pelayanan hebat tapi kehilangan nyawamu? Makanya Yesus dengan intensional mengundang kita. Nanti banyak kerjaan tapi emosinya bangkrut, nggak ada kasih untuk diberikan ke orang lain, untuk diberikan dalam pelayanan. So, pelajari baik-baik. Orang Kristen yang mewujudkan rasa konten, rasa cukup, rasa puas, sukacita, damai sejahtera, punya gairah bersama Yesus itu adalah orang yang menerima undangan Yesus. Yuk, come away with me. Yuk, berada bersama aku yuk. Ini Yakobus 4 ayat 8 juga. Intensional semua kok undangannya Yesus. 3 ayat ya, saya udah pakai Matius 11, ayat 28, Markus 6, ayat 31, sekarang Yakobus 4 ayat 8. Di mana Allah secara intensional
mengundang kita semua untuk mendekat pada Yesus Kristus Mesias kita. Lihat Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah. Dia akan dekat kepadamu. Jadi betul-betul Allah tuh kepingin dekat sama kita. Persekutuan intim itu bukan dari pihak kita. Kayaknya kita mesti banting tulang berupaya. Aku mesti mencapai titik di mana aku dekat sama Allah. Aku mesti intim sama Allah. Kalau enggak, aku enggak akan berhasil. Kalau kayak gitu terus motivasinya. Daripada mendekat pada Allah, menerima undangan Allah, dan kemudian duduk kayak diam, percaya dia akan genapi janjinya. Janjinya apa? Dia akan mendekat kepada kita. Ini kan kita suruh istirahat aja, tunggu aja dia. Makanya Mazmur 37 ayat 7 penting sekali buat saya. Berdiamlah di hadapan Allah. Nantikan dengan sabar. Itu kan tidak ada intensionalitas dari ini upayaku. Untuk motivasiku untuk melakukan sesuatu, nggak ada. Ini 100% kita diketuk hatinya, diundang sama Yesus. Barang siapa dengar ketukan ini, buka dong pintunya, aku mau masuk. Dia mengundang diri. Kemudian di Markus 6:31, Matius 11 ayat 28, Yakobus 4 ayat 8, mendekat ya ke aku. Ini kerinduan, bukan perintah hukum Taurat. So, karena banyak orang Kristen nggak menyediakan waktunya secara intensional. Akibatnya jadi Kristen terburu-buru. Nggak sabar. Itu sakit jiwa, itu sakit mental. Anda mengorbankan kesehatan emosi Anda dan rohani Anda. Jadi pertanyaan saya kepada Anda semua. Kenapa mendisiplinkan diri mendekat pada Tuhan harus intensional? Yeskiel 34 ayat 16 jelas sekali berkata, sebab Tuhan mau langsung mengembalakan kita. Bukan lewat saya gembalakan Anda. Tapi saya menunjukkan Anda kepada jalannya. Jalan kita adalah jalan Tuhan ya. Datang ke Tuhan. Atas undangan Tuhan. Hari ini tahu Anda diundang. Anda duduk berdiam di hadapan dia. Menikmati keharuman hadiratnya. Dan izinkan dia infus dirinya. Diizinkan masuk mendapat akses penuh oleh Anda dan saya supaya dia masuk dan dia melakukan apa? Yeskiel 34 ayat 16. Yang domba yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat kulindungi. Dan aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Berarti ada penggembala yang ngawur nih. Nah, Allah turun tangan sendiri dan mau menggembalakan saya dulu. Pemimpin gereja dulu. Kalau saya digembalakan dengan intensional dan dengan benar dan sebagaimana seharusnya oleh Allah sendiri, udah pasti saya bisa terusin ke Anda. Bukan saya ngambil alih pekerjaan Tuhan loh. Tapi saya tunjukin Anda bagaimana berdiam diri, mengizinkan Allah untuk mendapat akses dari Anda. Untuk dia masuk supaya dia bisa menggembalakan Anda sebagaimana seharusnya. Jadi penggembalaan itu nggak bisa jarak jauh. Penggembalaan nggak bisa LDR. Pacaran mungkin bisa ya. Tapi sama Allah nggak bisa. Sama Allah harus CDR. Close Distant Relationship. Supaya bisa IDR. Bukan IDR, bukan Indonesian Rupiah ya. Tetapi Intimately Distance Relationship. Intimate Distant Relationship. Jadi bertemu dengan Tuhan setiap hari di sepanjang hari itu jangan dikompensasikan waktunya dengan urusan-urusan gereja terus. Acara gereja terus. Dengar, produktivitas itu penting loh. Karena Yesus sangat produktif 3,5 tahun pelayanannya. Tapi semuanya jadwal Allah Bapa. Karena untuk melakukan mujizat Lazarus bangkit dari mati, janda Nain anaknya bangkit dari mati, itu Yesus berkata, Bapa, dia kan doa di depan kuburannya si Lazarus. Aku tahu kau selalu menjawab doaku. Jadi dia nggak bisa bangkitin Lazarus dari mati tanpa berada bersama Allah, sedang bersama Bapaknya. Dan Bapaknya yang penuh kuasa, yang minta mujizat terjadi, Yesus eksekusi, Roh Kudus kuasa kebangkitannya. Ini Tritunggalnya selalu bekerja sama. So, boleh produktivitas kayak Yesus, tapi jangan sampai korbankan waktu pribadimu dengan yang intensional berada bersama Tuhan itu dikorbanin. Anda mesti tunduk kepada keintiman dengan Tuhan. Okay? Sekali lagi saya katakan, produktivitas tidak salah. Tetapi akan menjadi batu sandungan yang di mana produktivitas tersebut mencuri waktu pribadimu dengan Allah. Akibatnya apa?
well, hubungan Anda dengan Tuhan juga jadi sedikit sekali dan hanya di permukaan aja. Nggak cukup kuat untuk menopang tantangan hidup, godaan, ujian, tes semuanya. Bikin Anda bisa tetap berdiri tanpa jatuh dalam dosa, nggak kuat nanti. Ini saya belajar dari pengalaman hidup saya sendiri. Karena saya sudah jatuh dalam dosa kesombongan, dosa sudah drifting, sudah melipir keluar ke bawah arus dunia. Saking sibuknya bangun rumah Tuhan, wow. Sehingga waktu dengan Tuhan gak ada. Akibatnya apa? My inner man is not strong enough to hold my fame, my busyness, my life full of distraction, temptations of sin, gak kuat. Keseret. Oke, so sekali lagi saya sampaikan kepada Anda semuanya, ya, jangan korbankan undangan Tuhan untuk main-main dengan, well, saya scrolling juga di sosial media juga semuanya ayat, semuanya juga firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan terkenal. Taruh sosial mediamu, taruh gadgetmu, matiin semua link. Kadang-kadang satu kali tuh bisa matiin semua aja link-link hamba Tuhan terkenal yang kamu kagumi, yang kamu ikuti. Stop aja. Supaya Anda seperti hamba Tuhan yang Anda kagumi, mendengar Tuhan. Anda pun mendengar Tuhan sendiri. Tidak nebeng kerohanian orang. Tidak numpang pengalaman rohani orang lain. Anda berjalan dengan rohanimu, dengan Tuhan, dengan our time together with God, our time God with us. Bersama-sama dari itu keluar pengalaman-pengalaman pewahyuan, pernyataan Allah, insight, revelation, understanding, mujizat. Nah, tapi kan pengalaman pribadi sehingga Anda punya rekod kenal Tuhan. Jangan kenal hamba Tuhan yang terkenal, yang kenal Tuhan. Saya dan Anda mesti punya rekod pribadi, kenal Tuhan sendiri. So, terima undangan, mari datang padaku. Nanti Anda terima kelegaan di jiwa Anda. Jiwa Anda itu adalah seluruh bagian daripada hidup Anda. Emosi, intelek, perasaan, kehendak, sosial, hubungan sosialmu, rohanimu. Ini penting semua. Seutuhnya ini mesti rest. Nah, untuk bisa mengalami seperti ini, kalau Anda sudah jadi pendoa syafaat di gereja, ada orang yang diurapi Tuhan untuk berdoain orang sakit, tetap lakukan itu. Tapi doa untuk orang sakit Anda kerjakan buat orang. Doa syafaat Anda berperang, stand in the gap bagi orang lain, bagi gerejamu. Nah, itu nggak bikin waktu atau tempat atau space untuk Tuhan ada bersama Anda. Jadi doa syafaat, doa untuk orang sakit, doa puasa kita lakukan for other people. Sekarang what about praying for you? Di mana Anda bisa berada bersama Allah. Karena dan kalau kita bisa jujur ya, emangnya kalau Anda doa syafaat, doa pribadi, itu Anda pernah nggak mengalami kejenuhan dan bosan? Anda datang ke Tuhan bergairah nih mau doanya. Tahu ada kebutuhan apa semua dalam hidup kita. Itu kita doa passionate. Wah, bergairah 15 menit pertama. Habis itu kita kelar. Kita duduk. Mau ngomong apa lagi ya? Terus diulang lagi yang 15 menit pertama. Lama-lama dari hari ke hari kayak begitu. Lama-lama Anda bosan. Anda bosan dan berkata, aduh kok kayak gini ya. Kembali lagi kan ke Matius 6 ayat 5-9. Anda seperti orang Farisi bertele-tele, banyak ngomong muter-muter ke situ terus. Kenapa kok muter-muter? Karena Anda kalau doa 100% minta. Nggak salah minta. Kan Matius 7 ayat 7 bilang, mintalah kamu akan terima. Right? Tapi kalau minta sesuatu terus, kapan Anda bisa ngalami Tuhan sendiri? Sedang nemani Anda, sedang melakukan sesuatu bagi diri Anda. Supaya hidup Anda bisa menjadi persembahan yang hidup, pengorbanan yang harum bagi Tuhan. Roma 12 ya, ayat 1. So, Anda mesti bisa hidup yang benar, supaya pada waktu Anda bersyafaat, doa untuk orang sakit, doa untuk situasi bangkrut, hancur, itu keluar dari Anda sedang bersama Tuhan, Tuhan bersama Anda.
Jadi waktu bersama, being with God tuh jauh lebih penting daripada the doing for Jesus sake, for God's sake, atau doing, melakukan semua kesibukan yang Tuhan Yesus lakukan, kita lakukan juga. No. Anda nggak bisa melakukan habis-habisan pekerjaan yang Yesus lakukan tanpa Anda ada bensinnya, bensin hadirat Allah. Mati kering dong. Nah, kenapa sih kalau doa kita bisa jadi bosan? Habisnya minta-minta melulu dan itu melulu yang dimintain, lama-lama jenuh udah gitu. Kenapa jenuh dan penat dan jadi malas putus asa? Yang diminta nggak langsung diperoleh, nggak langsung dapat. Anda bisa bergairah kalau Anda langsung peroleh. Oke, jadi pengertian Anda akan doa kalau mau bosen ya, itu gara-gara pengajuan isinya cuma pengajuan permintaan keperluan. Minta barang-barang. Ini salah, ini wrong thinking. Oke. Apakah dinamika berdoa itu bisa? Kalau gitu kita bisa nggak sambil ke jalan-jalan ke hutan, di kebun, naik perahu, sambil main kayak, diving, sambil berenang. Bisa aja. Tapi kan apakah Anda memperoleh waktu yang konkret untuk berada bersama Tuhan di tengah aktivitas itu yang bikin adrenalin Anda sangat exciting? Apakah Anda bisa memperoleh space bagi Tuhan? Oke, so nanti abis itu doanya kompensasi. Jom-joman, menyembah, bahasa roh, minta-minta, kutip ayat. Anda bertahun-tahun seperti itu lama-lama capek loh. Karena sebetulnya berada bersama Tuhan memberikan kelegaan, damai sejahtera, sukacita. Itu buah roh. Oke, so realitanya hidup orang Kristen tuh nggak seharusnya tergesa-gesa ya. Bicara juga nggak terlekas-lekas hatinya, nggak bisa jauh dari Allah. Keintiman dalam hubungan kesatuan kasihnya adalah goalnya. Keintiman dalam hubungan cinta dengan Allah, itu goalnya. Nah, itu yang bikin kita enteng dan menikmati kekristenan. Di dunia tempat kita hidup semuanya dilakukan dengan segera, cepat, sekarang. Makanya perusahaan-perusahaan titipan kilat laku semua. Bahkan di Yerusalem, si Simon Petrus lagi mendoakan baptisan Roh Kudus. Ada orang yang kepingin cepat bisa melakukan pekerjaan Tuhan, kepingin bisa seperti Petrus, langsung kasih uang sama Petrus. Coba aku minta dong baptisan Roh Kudus supaya aku bisa melakukan seperti kamu, tumpang tangan orang pada terima. Aku mau dong kayak gitu dong. Langsung Simon melihat bahwa hati orang itu tukang sihir ternyata ya si Simon ini. Langsung hatinya serakah dan mau menang sendiri, langsung ditegur loh. Gak ada bagiannya kamu, gak ada haknya kamu dalam hari ini. Hatimu gak lurus di hadapan Allah. Oke, itu di Kisah Rasul pasal 8. Tobat dari kejahatanmu dan berdoalah kepada Tuhan supaya Ia mengampuni niat hatimu. Sebab aku lihat, wah Petrus bisa melihat loh, ini dari mata Roh Kudus. Hatimu telah seperti pahit kayak empedu. Ya, Roh Kudus nggak ada empedu Bapak Ibu sekalian. Dia nggak bisa ada di hati yang pahit. Makanya kamu terjerat dalam kejahatan. Dan jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan supaya kepadaku jangan ditimpakan kiranya segala yang telah kau katakan. Wow, dia akui ya hidup dan mati ada di kuasa lidah. Nah, saya juga mau kasih tahu, kalau Anda rajin ke seminar-seminar, workshop, saya mau kasih tahu, orang bisa belajar bagaimana public speaking, menarik pembicaraannya, cara ngomongnya, bikin konteksnya jago sekali, ngumpulin orang banyak bisa. Tapi berapa dari Anda tahu orang yang terkumpul dengan banyak tersebut tidak bisa berubah? Karena Alkitab berkata perubahan hanya dapat terjadi di dalam hadirat Tuhan. Di situ kuk belenggu setan dihancurkan. Yesaya 10 ayat 27. So saya mau Anda semua mengalami Yesaya 10 ayat 27. Pokoknya kalau mau ngomong berubah, cuman terjadi di hadirat Allah kitanya. Oke? So, lihat di 2 Korintus 3 juga, ayat 16 sampai 18, mengenai berubah. But whenever a person turns in repentance and faith to the Lord, the veil is taken away. Jadi kalau kita nggak berbalik ke Tuhan, ini tabir yang menutupi hati kita masih nutupin.
Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. There is emancipation from bondage through freedom. Saya ulang lagi ya. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. There is emancipation from bondage, and you got true freedom. And we all, with unveiled face, continually seeing as in a mirror to the glory of the Lord, are progressively being transformed into His image from one degree of glory to even more glory, which comes from the Lord, who is the Spirit. Jadi sekarang namanya Tuhan itu Roh Kudus, karena dia menggantikan posisi Yesus secara fisik di bumi. Yesus sudah kembali ke sebelah kanan Allah Bapa, memerintah bersama Allah Bapa. So setiap Anda dan saya, kita semua adalah anak Allah Roh Kudus. Oke? Makanya penting untuk bisa bersekutu intim dengan Roh Kudus. But whenever a person turns in repentance and faith to the Lord Jesus, the veil is taken away. Now the Lord receives the Spirit, and where the Spirit is, the Lord is. There is emancipation from bondage and true freedom. So, with unveiled face, continually seeing as in a mirror the glory of the Lord. So, and we are progressively being transformed into His image from one degree of glory to even glory, which comes from the Lord who is the Spirit. Nah, pada waktu Anda bisa mengejar Tuhan Yesus, karena nerima, begitu dipanggil lari gitu loh. Oke. Dan Anda hatinya berbalik penuh kepada yang memberi undangan itu. Nah, pada waktu itu terjadi, Anda mengejar Kristus. Anda mengejar kasih. Allah adalah kasih, bukan? Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia bernubuat. Kalau mau kepingin apapun, karunia Roh Kudusnya nomor 1 yang diminta, bernubuat. Karena itu karunia melambangkan kamu dengar suara Tuhan, dan suara itu begitu penting, mesti disampaikan. Karena satu firman, kebenaran yang kita tahu, memerdekakan kita. So jangan egois, jangan takut orang. Anda dimanapun Anda berada, di kantor, di rumah sakit, di rumah sendiri, di mobil, siapapun yang ketemu sama Anda mengalami kesulitan, akan alami terobosan. 1 Korintus 14 ayat 1. Amin. Nah, Dr. Elisha Berchol mengatakan seperti ini. Follow me, Jesus said throughout the gospel. Sepanjang 4 kitab Injil, Yesus selalu mengulang-ulang kata, follow me, ikut aku. Where was unspecified, ikut apa yang diikutin, nggak ada spesifikasinya, right? Tetapi dengan tidak adanya spek keterangan apapun, ini berarti kita yang mengikuti Yesus itu lebih penting berbicara mengenai persekutuan kita dengan Tuhan daripada koleksi data comprehension untuk apa kalian ikut Tuhan. Jadi satu persatu Anda tulis, coba tebak salah ya. Anda ikut kepada Tuhan artinya Anda ngikutin hidupnya anak Allah. Ini bukan sekedar ngikut ngekor loh. Tapi seperti sebagai anak Allah, Anda akan berada bersama Allah untuk mengenal Allah dan memahami Allah. Dan kalau sudah kenal dan udah paham Allah, jalan sendiri di mana gereja, di mana Tuhan menetapkan Anda langkahnya untuk ke gereja mana, di situ Anda akan menjadi gift. Karena Anda mengikuti Tuhan Yesus melalui persekutuan. Oke, nah sekarang saya mau balik lagi nih ke me time ya. Me time atau us time atau our time. Karena pengajaran jadi saya pakainya us time, bukan me. Seperti saya katakan tadi, kalau kita dikasih waktu sendirian 1 jam, 2 jam, nggak perlu urusan PR sekolah dulu, nggak perlu urusan kerjaan di kantor, lepas dulu deh. Hanya me time. Kalau Anda me time dan nggak biasa berdiam tenang, Anda akan ngalami yang namanya digitally distracted life, di mana
Anda akan kadang udah gak biasa berdiam diri, Anda akan pikir ya, aku mau bawa apa ya, mau ngapain ya, mau baca apa, mesti mau ngapain, mau duduk di saat teduh tuh di mana. It's not about killing the time, filling the time supaya 1 jam lewat. Jangan. Ya, jangan sekali. Tetapi justru Anda mesti ngalami silence. Bukan supaya kesibukan Anda bisa dibantu. Bukan. Yang betul bukan me time tapi our time. Ini beda dengan waktu pribadi dengan Allah setiap hari. Me time itu Anda liburan, udah ngatur tuh. Besok gue libur nih, gue gak ke kantor. Jadi aku bisa jalan-jalan ke spa, go west, ngopi, ngafe, shopping. Coba restoran-restoran baru, karena Anda butuh, aku udah judek nih, gue butuh pandangan baru. I need a break. Semuanya, tapi waktu Anda lagi break juga Anda sibuk dengan sosmed. Ngurusin rumah, apa yang gak rapi. Oke, kalau Anda kayak saya, sifatnya mesti ada hasil yang baik, segala macam. Gak ada yang berantakan. Semua sibuk dengan bikin kegiatan. Ini bukanlah berdiam dalam hadirat Tuhan karena menerima undangan Tuhan Yesus. So, me time itu penyangkalan diri dari menghadapi tantangan hidup dengan kesibukan lain. Yang juga mungkin passion Anda, tapi Anda nanti akan tahu kok. Yang betul-betul jadi passionnya Tuhan itu apa? Untuk Anda. Karena itu akan nyelamatin. So kita kembali ke Matius 11 ayat 28. Come to me, all who are weary and heavily burdened. Oleh karena religious ritual that provide no peace. Tuh di Amplified Version sama dengan Eugene Peterson The Message Bible. Karena religious ritual, upacara-upacara agama yang ritual tidak memberikan damai sejahtera. Kan damai sejahtera tidak diperoleh dari kesibukan pekerjaannya Tuhan, tapi dari kita berada di hadirat Allah. And I will give you rest, refreshing soul with salvation. Kapan sih Anda bisa mengalami refreshing soul? Kisah Rasul 3:19. Kembali, repent, change your inner self. Repent, kembali kan ke tempat yang paling tinggi. Pen itu penthouse, rumah paling tinggi. Kembali ke Tuhan di tempat yang maha tinggi. Maka cara pola pikirmu yang lama, yang nyeselin segala kehidupan kita, rasa salah kita karena banyak dosa, balik aja ke Tuhan, udah nggak usah susah-susah. Jangan ajak orang balik ke gedung ibadah, karena ibadah juga masih hybrid, belum semuanya juga online. Tetapi balik ke Tuhan. Kalau online atau onsite, kalau balik ke Tuhan nggak ada limit. Return to God, seek His purpose for your life. Carilah tujuan hidup bagi hidupmu. So that your sin may be wiped away. Supaya dosamu bisa dihapus, hilang. May come from the presence of the Lord. Bisa datang dari hadirat Allah. Restoring you like a cold wind in a hot day. Dan merestorasi kamu. Kalau dalam hal ini ya, merestorasi tentu karakter dari Alkitab. Sekali lagi ya, perubahan dalam jiwa kita itu hanya bisa terjadi di dalam hadirat Tuhan, bukan di seminar gereja. Perubahan dalam jiwa kita hanya bisa terjadi di dalam hadirat Tuhan, bukan di seminar-seminar atau workshop-workshop. Ini Anda catat. So, bagaimana ya? Berdoa tanpa rasa kepingin cepat kelar, tergesa-gesa, tanpa cepat mempertanyakan Tuhan. Jangan cepat-cepat khawatirnya dikeluarin semua. Nanti cepat capek dan bosan loh, karena nggak kelihatan jawabannya. Kenapa nggak kelihatan? Karena mata hati Anda belum kebuka. Anda sibuk di materinya. Kenapa kok berdoa itu tidak memberi kelegaan seperti janji Yesus? Oh, di Matius 11 ayat 28. Kita baca sebentar ya. Matius 11 ayat 28. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena engkau telah belajar, karena aku lemah, sebab daripada itu
Oke? Karena kelegaan yang dari aku, kelegaan yang datang dari aku akan datang kalau kamu tenang di dalam aku. Diam aja, nanti aku beri kelegaan. Jadi ini Tuhan mau infus kelegaan di dalam jiwa kita. Oke? So, jangan berdoa cepat-cepat. Kalau enggak Tuhan enggak bisa kasih kelegaan. Dan kelegaan itu datangnya dari hadirat Tuhan. Kisah Rasul 3 ayat 19-20 tadi. So, kenapa berdoa tidak memberi kesabaran dan damai sejahtera? Kalau Anda nggak ngalami kayak begini, karena Anda langsung buru-buru ngomong. Buru-buru panik. Anda nggak kasih ruangan buat Tuhan untuk datang. Anda nggak kasih izinkan Tuhan untuk jadi Tuhan. Seperti Anda mau jadi Anda juga mesti izinkan Tuhan jadi Tuhan. Oke? Apakah Allah katakan kejar kesabaran? Bagaimana? Apa yang Allah katakan mengenai Anda kejar kesabaran, kejar kelegaan? Ada? Nggak ada ya. Anda nggak disuruh kejar kesabaran, kejar kelegaan. Anda disuruh diam. Untuk membuat space, white space, ruang, rongga buat Allah. Supaya dia bisa infus dan kasih kelegaan. Yang Anda mesti kejar itu kasih. Karena Allah adalah kasih kan. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Makanya Anda di 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan oleh Paulus. Setelah dia 1 Korintus 12 dia katakan mengenai kamu jangan sampai nggak tahu loh, ada karunia Roh Kudus loh. Kemudian dia bilang dari semua karunia ini ada yang paling penting adalah jalannya. Nah, jalannya itu menunjuk 1 Korintus 13. Itu berkata jalannya adalah semua karunia Roh Kudus dilakukan dalam kasih. Akhirnya yang tinggal adalah iman, pengharapan dan kasih. Dari ketiganya yang paling penting adalah kasih. Makanya 1 Korintus 14, gini loh caranya makanya. Kejar kasih. Usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Yang terutama karunia bernubuat. Paling penting, nomor 1, Anda mesti bisa mengkobarkan karunia bernubuat itu. Karena kalau Anda bernubuat, Anda berarti dengar Tuhan dan Tuhannya diizinkan bekerja di dalam Anda. Bubbling over. Oke? Jadi perhatikan pengajaran langsung dari Yesus di Matius 6 ayat 5-8. Sini ya di slide-nya saya udah tulis di Matius 6 ayat 5-8. Apabila kamu berdoa, saya ulangi lagi ya. Jangan berdoa seperti orang munafik. Mereka suka tuh mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Ini motivasinya udah salah total. Nggak ada hubungan datang ke Tuhannya, nggak ketemu Tuhan ini orang. Aku berkata kepadamu, kalau ketemu orang kayak gitu, aku udah kasih upah. Tapi kalau Anda dan saya, kalau berdoa, mau masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoa kepada Bapakmu yang ada di tempat tersembunyi, di solitary place, in solitude, maka Bapakmu yang tersembunyi akan membalasnya di muka umum. Kalau bahasa Inggrisnya, He will reward you, Matius 6 ya. Kalau bahasa Inggrisnya, He will reward you publicly. Itu ayat 8. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask them. Ayat 7. And when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. But when you pray, go into your room. Ayat 6. Saya mundur ya dari 8, 7, 6. Close the door. Pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Oke, kalau di King James, will reward you publicly. Akan diumumkan, dipromosi sama Tuhan secara publik. Let me check. Nih, di King James ya. Ayat 6. But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou prayest and they shut thy door, pray to the Father which is in secret, and thy Father which sits in secret shall reward you openly. Oke, ini saya juga lihat di English Standard Version. Di ESV, English Standard Version. Oke. But when you pray, go into your room and shut the door and pray to your Father who is in secret, and your Father who is in secret will reward you. Well, kita pakai King James ya. Will reward you publicly. In the open.
Amplify juga ngomong in the open. Oke, lain sama yang dihajar. So, saya mau kasih tahu pada Anda semuanya untuk bisa doa dari orang yang udah di set up terburu-buru akibat dosa, ngomong lekas-lekas, hatinya buru-buru. Nah, itu kalau sampai suruh diam, terima undangan Tuhan dan berdiam diri, wah itu nggak bisa mendadak. Itu kalau kalian nyetir mobil dari kenceng 120 km per jam, tiba-tiba ngerem mendadak, shit, itu mobil kebanting loh. Karena saya pernah ngalami. Anda mesti tanya sama penumpang saya bagaimana perasaan mereka. 6 bulan katanya nggak berani lihat jalanan, tutup mata terus karena trauma. Oke, karena saya rem mendadak. Jadi kalau mau nyetir pelan-pelan dari pembalap Formula One, mau nyetir pelan-pelan, Anda mesti latihan. Oke, bagaimana mencet itu brake-nya, remnya, pelan-pelan ngurangnya kayak apa. Jangan langsung shot, karena ekstremitas adrenalinnya tinggi. Saya belajar bahwa untuk menjadi perlahan itu butuh latihan. Bukan trying your best, but training. Nah, untuk itu saya kasih kepada Anda ayatnya 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Richard Foster mengajarkan, ada bedanya ya antara training dan trying your best. Kalau badan Anda dipaksa, ayo try your best, kamu ikut maraton, kamu ikut lari maraton, kamu ikut relay. Kayak kamu try your best, kamu dong sekali-kali dong. Terus Anda lari gitu, Anda coba tengah jalan tubuh Anda nggak mampu loh. Anda bisa pingsan. Oke, satu orang kena stroke, saya tahu. Tiba-tiba nggak ada hujan ikut maraton, ya terang aja stroke. Padahal dia nggak pernah build up. Kan muscle-nya, stamina-nya mesti dibangun. Nah, Richard Foster berkata, dari hidup cepat-cepat untuk menjadi perlahan, pelan-pelan untuk mengizinkan dan memberikan ruang bagi Tuhan dan mengizinkan Tuhan infus hadiratnya ke dalam jiwa Anda supaya dia bisa mengerjakan di dalam kita apa yang perlu dia kerjakan. Anda perlu latihan. Nah, kita baca ya 1 Timotius 4 ayat 7 sampai 8. Jauhilah cerita-cerita tahayul yang enggak berguna. Udah deh, jangan beleter. Hendaklah kau latih dirimu untuk kehidupan yang beribadat. Latihan. Jangan lompat langsung lari jarak jauh, orang lari pendek aja tidak bisa sama sekali. Oke? So, saya minta Anda perhatikan baik-baik ini. Hendaklah kau latih dirimu untuk kehidupan yang beribadat. Latihan jasmani sedikit aja gunanya. Tetapi latihan rohani, menarik ya, rohani pun perlu latihan loh. Berguna dalam segala hal. Sebab mengandung janji untuk hidup pada masa kini dan masa yang akan datang. So, kita mesti hati-hati sekali, saudara-saudara. Prayer, being with God, supaya kita bisa ada our time. Yesus juga berkata, our time is a training process, not a trying attempt. Kalau trying attempt bukan proses. Kalau training itu proses. Karena sifatnya progresif. Kayak Anda punya PT, personal trainer, untuk gym Anda. Kan nggak langsung disuruh angkat yang 100 kilo kan. Pengsan, Anda lumpuh loh. Right? Tapi dikit-dikit dulu barbelnya. Okay? And being with God is a slow development of your listening to God muscle. It's slow. Anda nanti kalau kasih space sama Tuhan, Anda akan tahu bahwa Tuhan kerjanya pelan. And by God's grace, your capacity to be with Jesus, kapasitas Anda untuk mampu bertahan, persevere, tekun, relentless, bisa dengan tahan ya, tetap bersama Tuhan, tidak ngapa-ngapain, tidak ngomong apa-apa, tidak minta apa-apa. Oleh karena kasih karunia Tuhan akan menjadi lebih besar, lebih luas, hadirat Allah lebih banyak dalam hidup Anda, Anda akan mengalami transformasi dari dalam keluar. So, saya mau berhenti di sini dan mendoakan Anda supaya Anda bisa latihan dikit-dikit dari 30 detik, 40 detik, 50 detik, 1 menit, berdiam, slow down. Ini training, jangan dicoba yang terbaik, langsung 15 menit, nggak tahan. Ya, kita nggak ada otot untuk bertahan, untuk say no. Nggak ada, belum. Pelan-pelan. Anda bangun stamina-nya, perseverance-nya. Akibatnya Anda bisa berkata tidak kepada nafsu daging, ya kepada kehendak Allah. Produksinya itu loh, hasilnya loh. Resultnya. Kita doa ya. Bapak, aku berdoa seperti
Peter Scazzero, guru kami, juga berdoa agar hubungan-hubungan kita itu satu sama lain bisa dengan sabar, saling mengasihi satu sama lain, bisa dengan akur, dengan intim, akrab dengan sesama, dengan cara lebih banyak waktu, lebih sering duduk, menerima undangan Tuhan Yesus, duduk di kakinya, berdiam, dan mengizinkan hadirat Allah masuk ke dalam kita, dan hadirat Allah melalui kita keluar menjamah banyak jiwa-jiwa yang sedang rindu butuh jawaban Tuhan. Supaya semua pola-pola dosa yang diwariskan dari nenek moyang kita, pola-pola buruk yang kita belajar dari budaya di dunia ini, sekolah kami, keluarga kami, tempat kerja kami, itu semua bisa dilepaskan pelan-pelan. Dan perlahan-lahan kuasa Allah, Roh Kudus masuk, dan otot untuk berdiam bersama Allah terbangun. Aku minta ini terjadi bagi kami semua, sehingga hidup kami bisa menikmati hadirat Tuhan yang lebih indah daripada hidup ini, menjadi kenyataan seperti yang Daud alami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. So teman-teman, buku-buku saya sudah siap semuanya ini. Semua devotion saya dari Henry Nouwen. Ini buku 3, ini penting sekali. Anda juga nanti emosinya sembuh. Anda produksi emosi sembuh ada di sini. 8 hal Anda akan sembuh. 8 minggu Anda belajar. Nanti Anda belajar dengan firman. Dengan firman ini membentuk karakter Anda. Kita jumpa lagi pada hari Sabtu ya, jam 11 sampai jam 12. Tuhan berkati. Terima kasih untuk waktu Anda mau belajar bersama Anda. God bless you.